Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang korelasi dan regresi linier sederhana. Yang pertama, ada variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas merupakan variabel yang nilai-nilainya tidak bergantung pada variabel-variabel lainnya. Biasanya disimbolkan dengan X. Variabel digunakan untuk meramalkan atau menerangkan nilai variabel yang lain. Sedangkan variabel terikat adalah variabel yang nilai-nilainya bergantung pada variabel lainnya. Biasanya disimbolkan dengan huruf Y. Variabel itu merupakan variabel yang diramalkan atau diterangkan nilainya. Jika variabel bebas memiliki hubungan dengan variabel terikat, maka nilai-nilai variabel X yang sudah diketahui dapat digunakan untuk menaksir atau memperkirakan nilai-nilai Y. Berikut ini gambar dari variabel bebas dan variabel terikat. Selanjutnya ada analisis korelasi sederhana, yaitu cara untuk mengetahui ada atau tidak adanya hubungan antar variabel, misalnya hubungan dua variabel. Korelasi yang terjadi antara dua variabel dapat berupa korelasi positif, korelasi negatif, tidak ada korelasi, ataupun korelasi sempurna. Yang pertama, korelasi positif. Artinya, korelasi dari dua variabel, yaitu apabila variabel yang satu, X, meningkat atau menurun, maka variabel lainnya, Y, cenderung untuk meningkat atau menurun pula. Yang kedua, ada korelasi negatif, yaitu korelasi dari dua variabel. Apabila variabel yang satunya X meningkat atau menurun, maka variabel lainnya Y cenderung menurun atau meningkat. Kebalikannya ya. Yang ketiga, tidak ada korelasi. Tidak ada korelasi yang terjadi apabila kedua variabel X dan Y tidak menunjukkan adanya hubungan. Yang keempat, ada korelasi sempurna, yaitu korelasi dari dua variabel apabila kenaikan atau penurunan variabel yang satu, variabel X, berbanding dengan kenaikan atau penurunan variabel lainnya. Analisis korelasi yang akan dipelajari di sini yaitu analisis korelasi sederhana yang hanya melibatkan dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y saja. Analisis korelasi dapat dihitung menggunakan beberapa cara, yaitu diagram pencar, tabel korelasi, koefisien korelasi, dan regresi. Ada diagram pencar. Diagram pencar yaitu suatu alat berupa diagram untuk menunjukkan ada atau tidaknya korelasi antar dua variabel, berupa penggambaran nilai-nilai dari variabel-variabel tersebut. Tujuan dari diagram pencar yaitu untuk mengetahui apakah titik-titik koordinat pada diagram tersebut membentuk suatu pola tertentu dalam diagram. Sebuah garis dapat ditarik membagi dua titik koordinat pada kedua sisinya. Dari garis tersebut, maka diketahui korelasi antara kedua variabel tersebut. Jika arah garisnya naik, maka berarti korelasi positif. Sedangkan jika arah garisnya menurun, maka artinya korelasinya negatif. Jika terjadi beberapa garis negatif, tidak berarti tidak ada korelasi. Dan jika titik-titik tepat melalui garis, berarti korelasinya sempurna. Berikut ini gambar dari diagram pencar. Ada korelasi positif, korelasi negatif. Kalau positif itu gambarnya garisnya naik. Kalau korelasi negatif, garisnya menurun. Ini jika tidak ada korelasi, dan ini terjadi korelasi sempurna. Selanjutnya ada diagram pencar terkait contoh soalnya. Berikut ini data mengenai hubungan antara hasil penjualan dan biaya iklan dari sebuah perusahaan. Di sini ada tabel hubungan antara hasil penjualan dan biaya iklan dari sebuah perusahaan. Dengan biaya iklannya sebagai berikut dan biaya penjualannya juga sebagai berikut. Perintahnya yaitu buatlah diagram pencar dari data-data tersebut. Sebutkan jenis korelasi yang terjadi. Selanjutnya yaitu penyelesaian. Yang pertama, penggambaran diagram pencar dengan meletakkan biaya iklan pada variabel bebas sumbu X
dan hasil penjualan pada variabel sumbu Y sebagai berikut. Nah, dari biaya iklan dan biaya penjualan ini, biaya iklan diganti dengan variabelnya yaitu X, ditaruh di sumbu X, dan untuk biaya penjualannya ditaruh di sumbu Y. Dan kita sesuaikan sesuai dengan titik-titik yang ada pada nilai biaya iklan dan nilai biaya penjualan. Nah, setelah itu kita buat garisnya. Yang kedua, jenis korelasi yang terjadi adalah korelasi positif. Ini diagramnya naik ya, garisnya naik. Jadi, korelasi positif. Diagram pencar sebagai suatu alat untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara dua variabel. Diagram pencar ini memiliki kelemahan, yaitu adanya kepastian untuk meletakkan garis lurus tersebut secara tepat. Tidak terdapat ukuran yang jelas dalam menunjukkan mana korelasi antara kedua variabel tersebut. Selanjutnya yaitu tabel korelasi. Prosedur pembuatan tabel korelasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kita menentukan jangkauan variabel kedua variabel X dan variabel Y. Dengan rumusnya R, yaitu jangkauan, sama dengan data terbesar dikurangi data terkecil. Selanjutnya, menentukan banyaknya kelas kedua variabel dengan rumusnya yaitu K sama dengan 1 plus 3,3 log N. 3,3 ya, ini salah. Yang ketiga, menentukan panjang interval kelas kedua variabel tersebut dengan rumusnya I sama dengan R per K. Yang keempat, menentukan batas bawah kelas pertama dari kedua variabel tersebut. Batas bawah kelas pertama diambil dari data terkecil atau data terkecil hasil pelebaran jangkauan. Dan yang terakhir, menempatkan kelas untuk variabel X pada kolom tabel dan kelas untuk variabel Y pada baris tabel. Berikut ini contoh soalnya. Terdapat data mengenai persentase penduduk non-petani X dan pendapatan keluarga petani Y pada tahun tertentu di 50 desa. Dengan tabelnya sebagai berikut. Pertanyaannya yaitu buatlah tabel korelasinya dan sebutkan jenis korelasinya. Penyelesaiannya yang pertama kita mencari nilai jangkauannya dari X dan dari Y. Rumusnya yaitu jangkauan atau R sama dengan data terbesar dikurangi data terkecil. Ini kita cari data terbesarnya itu nilainya berapa untuk X dan untuk Y. Dan data terkecilnya juga. Setelah kita menemukan datanya, diketahui bahwa data terbesar dari nilai X ini yaitu 96 dan data terkecilnya yaitu 17. Lalu kita kurangkan. Untuk nilai dari Y, data terbesarnya yaitu 2048 dan data terkecilnya yaitu 424. Lalu kita kurangkan. Yang kedua, kita mencari jumlah kelas dengan rumusnya K sama dengan 1 plus 3,3 log N. Log N, N itu banyaknya. Nah, di sini yang 50 desa. Kita masukkan N itu menjadi 50. Lalu kita hitung 3,3 log 50 itu nilainya. Lalu kita kalikan 1 plus 5,6 sama dengan 6,6. Karena kita mencari jumlah kelas, maka kan 6,6 sama menjadi 7. Selanjutnya, ada interval kelas variabel X. Kita mencari nilai interval kelasnya. Dengan rumusnya I sama dengan R per K. R itu jangkauan, sudah kita ketahui. Nilai K-nya juga sudah kita ketahui. Lalu kita masukkan nilai I-nya untuk variabel X, yaitu 79 per 6,6 sama dengan 11,97. Lalu kita bulatkan. Dan untuk interval kelas variabel Y, nilai jangkauannya yaitu 1624 dibagi dengan K 6,6 sama dengan 246,06 dibulatkan menjadi 250. Selanjutnya, kita mencari batas bawah kelas pertama untuk variabel X dan Y. Setelah kita mengetahui ketiga ini, kita membuat kelas-kelasnya. Seperti ini, 15 sampai 26 untuk nilai X-nya 27 sampai 38 dan seterusnya sampai terakhir. Begitu juga dengan Y. Lalu baru kita mengetahui nilai batas
bawah kelas pertama dari variabel X, yaitu ini 15. Dan batas bawah kelas pertama untuk variabel Y, yaitu 400. Lalu kita isi tabel ini, lalu kita jumlahkan jumlahnya. Nah, dari tabel terlihat bahwa semakin tinggi persentase penduduk non-petani, maka semakin tinggi pula median pendapatan keluarga petani. Jadi, keduanya terdapat korelasi positif. Selanjutnya ada koefisien korelasi linear sederhana. Koefisien korelasi atau KK merupakan indeks atau bilangan yang digunakan untuk mengukur keeratan, kuat, lemah, atau tidak adanya hubungan antar variabel. Koefisien korelasi memiliki nilai antara min 1 dan plus 1. Koefisien korelasi terletak di antara min 1 dan plus 1. Jika KK bernilai positif, maka variabel-variabel berkorelasi positif. Semakin dekat nilai KK ke plus 1, maka semakin kuat korelasinya. Demikian pula sebaliknya. Jika KK bernilai negatif, maka variabel-variabelnya berkorelasi negatif. Semakin dekat nilai KK ke min 1, maka semakin kuat korelasinya. Demikian pula sebaliknya. Ke korelasi negatif ya. Yang ketiga, jika kakak bernilai 0, maka variabel-variabel tidak menunjukkan korelasi. Sedangkan jika kakak bernilai plus 1 atau min 1, maka variabel-variabel menunjukkan korelasi positif atau negatif yang sempurna. Untuk menentukan keeratan hubungan atau korelasi antar variabel tersebut, berikut ini diberikan nilai-nilai dari kakak sebagai patokan. Selanjutnya, kegunaan koefisien korelasi. Koefisien korelasi digunakan untuk menentukan arah atau bentuk dan kekuatan hubungan. Kekuatan hubungan terdiri dari sempurna, kuat, lemah, atau tidak ada. Kegunaan koefisien korelasi selanjutnya yaitu untuk menentukan kovariasi, yaitu bagaimana dua variabel random X dan Y itu bercampur. Dengan rumusnya, kovarian sama dengan Sx kali Sy kali Kk. Dengan keterangannya, Sx merupakan simpangan baku atau standar deviasi dari variabel X. S yang selanjutnya yaitu simpangan baku standar deviasi dari variabel Y. Kk yaitu koefisien korelasi. Selanjutnya, jenis-jenis koefisien korelasi linear sederhana. Ada koefisien korelasi Pearson, yaitu indeks atau angka yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel yang datanya berbentuk data interval atau rasio. Disimpulkan dengan R, koefisien korelasi Pearson dapat ditentukan dengan dua metode, yaitu metode least square dan metode product moment. Dengan rumusnya sebagai berikut. Keterangannya, R sama dengan koefisien korelasi, X sama dengan deviasi rata-rata variabel X, atau X kecil sama dengan nilai X min X bar atau rata-rata dari X. Dan Y sama dengan deviasi rata-rata variabel Y, atau rumusnya yaitu nilai Y sama dikurangi Y bar atau rata-rata dari variabel Y. Contoh soalnya, yaitu jika Y sama dengan hasil panen dan X sama dengan pemupukan. Berikut ini diberikan hasil pengamatan pemupukan dan hasil panen padi untuk 5 percobaan yang telah dilakukan dengan nilai tabel X dan Y-nya sebagai berikut. Perintahnya yaitu tentukan koefisien korelasinya R dengan metode least square dan metode product moment. Dan selanjutnya yaitu sebutkan jenis korelasinya dan apa artinya. Penyelesaiannya, kita buat tabel seperti data pada soal. Kita tulis ulang untuk X dan Y, lalu kita jumlahkan terlebih dahulu nilai X-nya dan nilai Y-nya. Lalu kita tambahkan kolom-kolom yang berisi X kuadrat, Y kuadrat, XY, X kecil, Y kecil, X kuadrat, X kecil kuadrat, Y kecil kuadrat, dan X kecil kali Y kecil. Lalu kita hitung X kuadrat sama dengan diperoleh dari data X ini. 3 kali 3 sama dengan 9, 6 kali 6 sama dengan 36, dan seterusnya. Begitu juga dengan yang Y kuadrat. 12 kali 12 sama dengan 144. 23 kali 23 sama dengan 529, dan seterusnya. Lalu kita jumlahkan. Selanjutnya, kita mencari nilai X kali Y-nya. 3 kali 12 sama dengan 36. 6 kali 23 sama dengan 138, dan seterusnya.
Lalu kita jumlahkan. Selanjutnya kita mencari nilai X kecil ini. Dari rumusnya yaitu X kecil, nilai X dikurangi rata-rata dari variabel X ini. Y juga sama, rumusnya yaitu data nilai Y dikurangi dari hasil rata-rata dari nilai Y. Kita peroleh rata-ratanya, yaitu rata-rata dari X ini 41 dibagi 5, datanya ada 5, sama dengan 8,2. Dan Y 113 dibagi 5 sama dengan 22,6. Lalu kita mencari nilai X dan nilai Y kecil ini. 3 dikurangi 8,2 sama dengan min 5,2. 12 dikurangi 22,6 sama dengan min 10,6 dan seterusnya. Lalu kita menghitung nilai X kecil kuadrat ini diperoleh dari min 5,2 dikali min 5,2 sama dengan 27,04. Begitu juga dengan Y kecil kuadrat ini diperoleh dari min 10,6 kali min 10,6 sama dengan 112,36. Selanjutnya kita menghitung nilai X kali Y kecil ini. 27,04 dikali 112 ini. Min 5,2 dikali 10,6 sama dengan 55,12. Min 2,2 kali 0,4 sama dengan min 0,88. Dan seterusnya, lalu kita jumlahkan. Setelah kita mengisi semua tabel ini, maka selanjutnya kita menghitung yang pertama menggunakan metode least square dengan rumusnya sebagai berikut. Lalu kita masukkan nilai-nilainya. N itu 5 karena datanya ada 5. Sigma sigma XY ini jumlahnya kita masukkan sampai semuanya terisi. Lalu kita hitung, maka hasilnya kita dapatkan nilai koefisien korelasinya yaitu 0,91. Selanjutnya, jika kita menghitung dengan metode product moment, maka rumusnya berbeda, yaitu sebagai berikut. Lalu kita masukkan rumusnya dari tabel yang telah kita isi ini. Kalau kita hitung, maka hasilnya R sama dengan 0,91. Sama. Selanjutnya, sebutkan jenis korelasi dan apa artinya. Jenis korelasinya adalah korelasi positif dan sangat kuat. Artinya, hubungan antara pemupukan dan hasil panen bersifat positif. Jika pemupukan bertambah, maka hasil panen pun akan naik. Kenapa positif? Karena ini mendekati angka 1. Nilainya mendekati angka 1, positif. Selanjutnya ada koefisien korelasi Range-Spearman, yaitu indeks atau angka yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel yang datanya berbentuk data ordinal atau data ranking, disimbolkan dengan huruf R. Rumusnya yaitu RS sama dengan 1 min 6 sigma D kuadrat per N kali N kuadrat min 1 dengan keterangannya. RS sama dengan koefisien korelasi rank Spearman, D sama dengan selisih dalam ranking, N sama dengan banyaknya pasangan rank. Untuk menghitung koefisien korelasi peringkat, dapat digunakan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, nilai pengamatan dari dua variabel yang akan diukur ada hubungannya diberi ranking. Pemberian ranking dimulai dari data terbesar atau terkecil. Jika rankingnya sama, maka diambil rata-rata. Setiap pasang ranking dihitung perbedaannya. Perbedaan setiap pasang ranking tersebut dikuadratkan dan dihitung jumlahnya. Lalu nilai RS dihitung dengan rumus di atas. Berikut ini ada data mengenai nilai matematika dan statistik dari 10 mahasiswa. Pertanyaannya yaitu hitunglah koefisien korelasi ranknya dan sebutkan jenis korelasinya dan apa artinya. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita membuat tabel berikut ini. Kita masukkan nilai X dan Y-nya. Kita ganti dari matematika ini menjadi nilainya X dan statistik ini berubah menjadi Y. Lalu kita masukkan datanya dan rankingnya.
Selanjutnya kita mengisi nilai D ini. Nilai D ini diperoleh dari selisih antara ranking 8, 6. 6 untuk ke-8 harus ditambah dengan 2. Sama 5, ini 7. 7 ke 5, ini dikurangi 2. Dan seterusnya. Selanjutnya menghitung nilai D kuadrat. D kuadrat ini diperoleh dari ini. 2 kali 2 sama dengan 4, 2 kali 2 sama dengan 4, 1 kali 1 sama dengan 1, dan seterusnya. Lalu kita jumlahkan. Lalu kita menghitung nilai RS-nya ini dengan rumusnya 1 min 6 sigma D kuadrat per N kali N kuadrat min 1. Ini datanya ada 10, maka N-nya 10. Kita masukkan nilainya. Di kuadratnya ini kita peroleh 22. Lalu kita hitung nilai RS-nya yaitu 0,867. Diketahui bahwa jenis korelasinya korelasi positif dan kuat. 0,8 ini mendekati nilai 1. Artinya, jika nilai matematika tinggi, maka nilai statistik juga cenderung tinggi. Selanjutnya, ada koefisien penentu atau koefisien determinasi. Jika koefisien korelasi dikuadratkan, akan menjadi koefisien penentu atau koefisien determinasi yang merupakan penyebab perubahan pada variabel Y yang datang dari variabel X sebesar kuadrat koefisien korelasinya. Koefisien penentu menjelaskan besarnya pengaruh suatu variabel X terhadap naik atau turunnya variasi nilai dari variabel lainnya, yaitu variabel Y. Dengan rumusnya yaitu Kp sama dengan R kuadrat sama dengan KK kuadrat kali 100%. Dengan keterangannya KK merupakan koefisien korelasi. Jika koefisien korelasinya adalah koefisien korelasi Pearson, maka koefisien penentunya adalah Kp sama dengan R kuadrat sama dengan R kuadrat kali 100%. Dalam bentuk rumus, koefisien penentu Kp dituliskan sebagai berikut. Selanjutnya ada contoh soalnya. 1. Dengan menggunakan data pada contoh soal pada koefisien korelasi Pearson, maka tentukan koefisien penentunya dan apa artinya. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat tabel berikut ini. Berikut ini datanya, kita jumlahkan. Kita hitung X kuadratnya diperoleh dari sini, 40 kali 40, 1600. Y juga sama. Y kuadrat sama dengan 25 kali 25. Lalu kita hitung X kali Y-nya, 40 kali 25 sama dengan 1000. Lalu kita jumlahkan semuanya. Setelah kita mengetahui tabel-tabel ini, lalu kita menghitung nilai KP-nya. KP sama dengan 0,982 atau 98,2%, yang artinya sumbangan atau pengaruh pendapatan terhadap konsumsi atau naik turunnya konsumsi adalah 98,2%, sisanya 1,8% disebabkan oleh faktor lain. Selanjutnya ada regresi linear. Regresi merupakan suatu alat ukur yang juga digunakan untuk mengukur ada atau tidak adanya korelasi antar variabel. Analisis regresi lebih akurat dalam melakukan analisis korelasi, karena pada analisis itu kesulitan dalam menunjukkan slope atau tingkat perubahan suatu variabel terhadap variabel lainnya dapat ditentukan. Jadi, dengan analisis regresi, peramalan atau perkiraan nilai variabel terikat pada nilai variabel bebas lebih akurat pula. Berikut ini ada persamaan regresi linear dari Y terhadap X. Persamaannya yaitu Y sama dengan A plus BX dengan keterangannya sebagai berikut. Dari persamaan tersebut, maka A dan B, nilai A dan B dapat ditentukan dengan cara 4 ini. Yang pertama menggunakan rumus, ini rumusnya. Yang kedua menggunakan sistem persamaan linear dua variabel, berikut ini rumusnya. Dengan pendekatan matriks, dan menggunakan rumus yang kedua. Jadi kita bisa menghitung persamaan dari regresi ini menggunakan 4 cara. Selanjutnya contoh soalnya. Berikut ini ada tabel yang berisi tentang pengalaman kerja dan omset penjualan dari 8 salesman pada perusahaan top. Dengan X yaitu pengalaman kerja per tahun dan Y omset penjualannya ribuan. Pertanyaannya, tentukan nilai A dan B. Buatkan persamaan garis regresinya.
Berapa omset penjualan dari seorang karyawan yang pengalaman kerja 3,5 tahun? Hal yang pertama kita lakukan yaitu kita membuat tabel. Kita masukkan tabel yang ada di soal ini lagi, lalu kita hitung jumlahnya. Lalu kita tambahkan kolom yang berisi tentang X kuadrat, X Y, X kecil, Y kecil, X kecil kali Y kecil, X kecil kuadrat, dan Y kecil kuadrat. Caranya sama seperti menghitung korelasi pada sebelumnya. Kita hitung X kuadratnya, kita hitung X kali Y. X kecil ini diperoleh dari nilai X dikurangi rata-rata X. Ini didapatkan nilainya rata-rata, yaitu X3, rata-rata Y 7. Kita kurangkan. 2 dikurangi 3 sama dengan min 1. 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Untuk Y juga sama. 5 dikurangi 7 sama dengan min 2. Dan seterusnya. Kalau kita menghitung X kecil kali Y kecil, ini kita kalikan saja. Kalau kita menghitung X kecil kuadrat, kita kuadratkan saja. Y kecil kuadrat juga sama, kita kuadratkan saja. Lalu kita jumlahkan seluruhnya. Setelah kita mengetahui nilai-nilai yang ada pada tabel ini, maka selanjutnya kita menghitung nilai A dan B-nya. Ada 4 cara. Yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Hasilnya semua sama. Kita masukkan saja rumusnya, kita masukkan nilainya, lalu kita hitung. Untuk A nilainya 3,25, B 1,25. A 3,25, B 1,25, sama, sama, sama. Dari keempat cara pengerjaan tersebut, maka didapatkan A sama dengan 3,25 dan B sama dengan 1,25. Dengan persamaan regresi linearnya yaitu Y aksen sama dengan A plus BX, kita masukkan A 3,25, B-nya 1,25, lalu kita kalikan dengan X. Lalu, atau menggunakan rumus ini. Untuk pertanyaan yang terakhir, nilai duga Y jika X sama dengan 3,5, ini 3,5 tahun, maka nilainya yaitu kita masukkan Y sama dengan A plus BX, A dan B-nya kita masukkan, X-nya diganti 3,5 tahun, kita hitung, maka nilai duga Y sama dengan 7,625. Selanjutnya ada selisih taksir standar. Selisih taksir standar atau kesalahan baku adalah angka atau indeks yang digunakan untuk mengukur ketepatan penduga atau mengukur jumlah variasi titik observasi di sekitar garis regresi. Apabila semua titik observasi berada tepat pada garis regresi, maka selisih taksir standar sama dengan 0. Selisih taksir standar dapat ditentukan dengan menggunakan rumus berikut ini. Dengan keterangannya, itu sebagai berikut. Contoh soalnya, berikut ini ada tabel hubungan antara variabel X dan variabel Y. Pertanyaannya, buatkan persamaan garis regresinya. Tentukan nilai duga Y jika X sama dengan 8 dan tentukan selisih taksir standarnya. Yang pertama kita lakukan yaitu kita mengisi tabel. Kita memindahkan tabel ini, kita tulis lagi, lalu kita jumlahkan, lalu kita tambahkan dengan kolom X kuadrat, Y kuadrat, dan X kali Y. Caranya sama seperti sebelumnya. Lalu kita jumlahkan. Untuk mengetahui nilai A dan B-nya, maka kita menggunakan rumus. Ini cara yang pertama ya. Ini yang nomor 4. Cara nomor 4. Setelah kita mengetahui nilai A dan B-nya, maka kita masukkan ke persamaan. Persamaannya yaitu Y sama dengan A plus BX. Dan kita masukkan ke tabel ini. Untuk X sama dengan 1, maka ini X diganti dengan 1. Maka kita temukan nilai Y aksennya ini. 5,75 dikurangi 0,5 kali 1 sama dengan 5,25. Dan seterusnya. Lalu kita tambahkan kolom Y min Y aksen ini.
6 dikurangi 5,25, 0,75, dan seterusnya. Lalu, tambahkan kolom Y min Y aksen dikuadratkan. Ini 0,75 kali 0,75. Kalikan. Lalu, kita jumlahkan keseluruhannya. Setelah itu, baru kita bisa memasukkan rumus selisih taksir standarnya. Ini sigma dari Y min Y aksen kuadrat itu ini. Jumlahnya 5.375. N-nya 6. Ini ada 6 datanya. Dikurangi dengan 2. Maka kita dapatkan hasilnya 1,2. Dengan menggunakan nilai duga dari persamaan regresi dan selisih taksir, maka dapat dibuat batas perkiraan dari sebuah nilai duga dengan rumusnya yaitu BP sama dengan Y aksen plus minus SY per X dengan keterangannya sebagai berikut. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa nilai duga dari Y aksen untuk X sama dengan 8 adalah 1,75. Tentukan nilai duga jika X sama dengan 8. Ini 1,75. Selisih taksir standarnya 1,2. Ini 1,2. Batas perkiraan tertingginya yaitu rumusnya tadi. Ini rumusnya. Y aksen plus minus S Y per X. Kita masukkan nilai Y aksennya 1,75 dan nilai S-nya yaitu 1,2. Hasilnya 2,95 satuan. Batas perkiraan terendahnya maka Y aksennya 1,75 min. Kita ini ditambah, ini dikurangi ya untuk mengetahui batas perkiraan terendah. 1,75 min 1,2 sama dengan 0,55 satuan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.